Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sana pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Arifia di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 18 September 2024. Dan edisi Minang Kreatif ini, di sana pandangan kita kedatangan narasumber kita. Ada Kak Silvira Amanda, merupakan seorang MUA. Langsung saja kita sapa sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Silvira. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, aku Silvira Amanda, salah satu MUA di Kota Padang. Masya Allah. Oke, ini panggilannya Kak Vira ya, Kak? Iya, ya? Kak Vira. Kak Vira, gimana nih Kak Vira kabarnya? Hari ini sehat ya, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi juga habis ada job ya, Kak ya, dari Iya, Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Oke. Nah, ini BTW Kak Vira sejak kapan sih Kak jadi MUA ini? Awal mula jadi MUA itu di tahun 2022 awal. 2022 awal. Oke. Nah, itu gimana sih Kak? Kok bisa tertarik nih di dunia MUA? Apa ada keturunan dari keluarga juga MUA apa gimana nih Kak Vira? Nggak ada sih, Nggak kebetulan ada ya? dari keluarga nggak ada yang MUA juga. Awal oke. mula jadi MUA itu temen aku awalnya jadi MUA di Bukit Tinggi. Jadi dia waktu itu awal tamat kuliah kan, jadi masih nyari-nyari kerja. Nah dia nawarin tuh, gimana kalau kamu buka MUA aja di Padang, kebetulan kan bakat kamu ada nih dari kuliah sebagai MUA. Nah kebetulan dia mau ajarin aku juga jadi MUA awalnya. Dari situlah aku mau terjun ke dunia MUA ini gitu. Oke. Berarti awalnya diajarin sama temen ya Kak ya? Iya, diajarin temen. Oke, berarti itu sebelumnya berarti kakak udah ada basic juga? Udah, kebetulan aku waktu kuliah itu aktif di organisasi seni juga sih. Jadi awal kalau ada acara tuh di kampus, aku biasanya make upin anak tari atau make upin MC gitu-gitu sih awalnya. Oke, ini kakak dulu kuliahnya di mana nih Kak Vira? Aku kuliah malahan hukum UNAN. Hukum UNAN, oke. Tapi organisasinya seni, Studio Merah aku dulu. Studio Merah, oke. Masya Allah, berarti memang nggak ada kaitan sama jurusan ya Kak ya? Nggak ada sama sekali malahan. Oke, itu di tahun 2022. Nah, Iya. itu sempat ikut kursus juga nggak nih Kak? Awal ikut kursus itu aku malahan di tahun ini, habis lebaran kemarin aku ambil kursus di salah satu MUA di Kota Padang juga yang terkenal juga. Nah sebelum itu aku cuman otodidak aja sih, belajar dari YouTube, dari TikTok. Kadang sekarang kan banyak ya platform sosial media untuk belajar gitu. Oke, berarti awalnya otodidak juga ya Iya. Kak ya, selain dari teman. Oke, itu pas PD buka jasa MUA-nya itu di tahun 2022. Iya 2022, pertengahan 2022. Nah, pas awal buka jasa MUA ini pernah dikomplain customer nggak Kak? Alhamdulillahnya nggak ada sih, cuman palingan itu aku trial dulu kan ke teman-teman, tahan apa enggak make upnya, terus produknya yang bagus di kulit klien aku gimana. Kan kalau make up kan agak keki ya, soalnya kadang wajah orang tuh beda-beda gitu, ada yang oily, ada yang kering. Nah aku biasanya trial dulu ke teman-teman biar nanti di kliennya pas prakteknya di lapangan itu bagus gitu. Oke, berarti emang coba-coba dulu ya Kak, Iya, ke teman coba ya. ke temen dulu. Oke, nah itu masih ingat nggak Kak pertama kali Kakak make upin klien itu
Makeup apa nih? Makeup wisuda kah, prawedding atau langsung makeup akad nih? Oh enggak dong, enggak Enggak ya? bakat. Takut ya make up bakat. Aku pertama kali itu make upin keluarga teman aku, ada yang nikah kan, jadi aku make upin keluarganya. Kebetulan itu di tahun 2022 juga, tahun 2022 aku make upin mamanya sama kakaknya yang nikah gitu. Oke. Itu di tahun 2022 ya, Iya. Kak. Itu klien pada suka ya, Kak? Alhamdulillah suka sih. Alhamdulillah ya. Takut soalnya kan. Oke, nah ini kurang lebih udah hampir 2 tahun ya Kak jadi Iya, 2 MUA. tahun. Nah gimana tuh Kak suka duka jadi MUA? Pernah ada klien yang emang nawar banget nggak nih? Ada banget lagi. Ada banget ya Kak ya. Soalnya sering lihat konten TikTok ini hasil MUA nawar Iya. gitu ya. Nah itu gimana tuh Kak suka duka yang Kak Vira rasain nih selama menjadi MUA? Sejauh ini yang paling gong tuh sih yang waktu itu ada acara tari kalau nggak salah. Tari apa MC itu. Nah dia tuh mau make up, katanya itu make upnya cuman sampai siang Kak. Terus dia bilang kayak gini, Kak aku make upnya sampai siang aja, itu bayarnya tetap full nggak ya gitu. Terus kita kan kalau make upnya udah dipakai ke wajah kan nggak mungkin dibalikin lagi siangnya kan. Nah dia tuh nawar gitu. Terus ada juga yang sampai nawar itu 50.000 tuh ada gitu. Ada banget. ya Kaknya. Oke. Tapi kalau Kak Vira sendiri itu start dari harga berapa nih make upnya? Kalau make up itu make up reguler aku start dari 250 sampai 500-an. Tapi kalau make up akad tuh nikah resepsi itu beda lagi harganya. Oke, kalau akad resepsi itu start dari harga berapa nih Kak? Aku start dari 2.500.000 sampai 5 juta. Oke, dari 2.500.000 sampai 5 5 juta. juta. Oke, 500 enggak tuh. Oke, dari 2.500.000 sampai 5 juta. Tentu beda ya, Kak ya. Beda. Hasilnya juga beda ya. Produknya beda, terus nanti benefitnya juga banyak gitu. Ada vendor-vendor lagi lain juga kayak henna itu udah masuk tuh di paket aku biasanya kalau resepsi. Tapi kalau make up reguler itu aku biasanya nanti dibantu sama temen aku, kebetulan asisten aku juga. Itu nanti bantu hijab sama nanti bantu softline, aku udah include softline biasanya reguler gitu. Oke, berarti kalau reguler nih kayak makeup wisuda, Iya, prawedding. pre-wed, wisuda atau misalnya photoshoot gitu. Oke. Nah itu kalau misalkan yang harga 2,5 sampai 5 juta itu produknya high end berarti ya Kak? Iya, high end. Produknya high end semua itu. Kalau yang resepsi. Oke. Nah itu tadi yang ke Bukit Tinggi make up apa tuh Kak? Resepsi ya? Oh enggak, make up wisuda UIN. Oh, Cuman wisuda mereka rame UIN. gitu. UIN Bukit Tinggi tadi. Oke. Kalau itu ada include transportasinya nggak nih Kak? Ada dong. Ada ya? Iya. Kirain kalau misalkan berlima gratis nih transportasinya. Oh, enggak dong, Enggak ada. ya? Cuman enggak banyak kok. Gitu. Nggak banyak ya? Aman aja gitu. Aman aja. Oke, kalau untuk makeup wisuda ada kelas-kelasnya nih nggak nih Kak? Misalnya kayak kalau 200.000 ini paketannya gitu, premium, silver. Atau Oh enggak? ada. Aku ada juga. ada wisuda yang paket premium ada. Tapi yang reguler sama yang premium 2 aja sih. Bedanya di mana tuh Kak? Bedanya di produk juga sama nanti look make upnya beda biasanya. make upnya beda. Yang Oke. reguler sama yang premium. Oke, nah ini kalau misalkan untuk mau booking MUA Kak Vira nih, itu bisa request makeup nggak nih Kak? Bisa dong, bisa banget. Kalau mau request Kak, aku mau alisnya yang kecil aja ya Kak. Kadang kan selera makeup orang beda-beda ya. Ada yang mau yang flawless, ada mau yang bold. Nah bisa banget kalau mau booking, aku bisa banget request apapun itu sesuai keinginan kalian. Nah, soalnya mau Korean look atau Barbie look gitu-gitu ya Kak. Sekarang bisa kan ya? banyak tuh tipe-tipe makeup, boleh banget. Boleh banget. Oke. Nah kalau dari Kak Vira sendiri apa sih Kak susahnya jadi MUA ini? Susahnya sejauh ini eksternal sih, internal kebetulan keluarga aku support banget. Aku jadi MUA, orang tua support, keluarga besar aku support. Yang eksternal paling ya klien tadi yang nawar, atau enggak nanti klien yang kayak dia tuh nawar tapi kayak ada Kak aku mau ini ya, mau ini ya, mau ini ya. Nah itu tuh yang biasanya yang sedikit ada tantangan gitu sebagai MUA. Nah kadang ada juga tuh kalau
make upin orang tua kan kadang orang tua tuh kayak kok tebel banget ya, kok ini ya gitu. Jadi MUA tuh gimana kita cara ngejelasin aja sih kepada orang tua gitu biasanya. Oke. Tapi sejauh ini enjoy ya Kak ya? Enjoy banget. Enjoy Alhamdulillah. Karena memang udah passion gitu ya Iya. Kak ya. Oke. Nah ini dari Kak Vira sendiri tantangan yang paling sulit nih di bagian mana nih Kak? Kalau make upin orang, kalau misalkan ini kebanyakan kayak yang sulit di alis ya. Nah kalau dari Kak Vira sendiri di bagian mana nih yang paling sulit? Aku alis juga sih. Alis juga ya. Karena kan aku kalau make up tuh jarang yang cukur alis ya, karena aku nggak berani juga kalau ngecukur alis. Nah aku biasanya itu kalau alis yang tebel banget atau alisnya berantakan, nah itu sebisa mungkin supaya alisnya rapi dan bagus di look make upnya gitu. Oke. Emang kayaknya di semua MUA kebanyakan alis ya Kak ya. Iya, susah banget soalnya itu. Tapi kalau untuk complexion itu aman ya Kak ya? Sejauh ini ya aman. Kalau complexion aman, itu kayak tergantung triknya aja sih sebenarnya. Oke. Nah ini Kak Vira pernah ikut lomba-lomba gitu nggak sih Kak, atau seminar atau workshop? Kan banyak ya kalau misalkan untuk di bidang kecantikan ini ada seminarnya, ada workshopnya gitu ya. Kalau Kak Vira pernah nggak nih ikut-ikut acara gitu? Ada kemarin itu ada seminar di bulan puasa kan, kalau MUA kan nggak ada ya acaranya, job ya. jarang gitu. Nah aku biasanya ikut seminar online tuh via Zoom dari MUA di Jakarta di Pulau Jawa gitu. Berarti via online ya Kak ya? Via online. Kalau yang offline udah pernah belum Kak? Udah ikut, kalau workshop belum sih, tapi ikut kelas make up sih biasanya. Sama ikut kelas make up. yang bersertifikat, dan insya Allah mau ke depannya juga mau ikut kelas lagi sama MUA lain juga. Nambah-nambah ilmu kan. Upgrade terus ya Kak upgrade ya? terus ilmunya biar nanti di kliennya puas juga sama hasilnya gitu. Oke. Penasaran juga nih kalau Kak Vira siapa sih role model MUA-nya? Role model MUA itu yang jelas itu Kak Ayu Makeup, guru pertama aku, Ayu Makeup Art. Terus sekarang lagi suka make upnya Kak Lani Pertiwi. Terus make up by Astia dari Bukit Tinggi, Citra Kurnia Putri dari Payakumbuh. Oke, banyak juga ya Kak ya, ada 4 ya role Pantengin modelnya. terus tuh MUA 4 itu apa update-nya gitu. Iya, Kak Lani juga bagus banget sih Kak Iya, make-upnya ya. bagus kan, bagus banget Kak Lani itu. Masya Allah. Ini rencananya mau ikut kursus lagi ya Kak ya? Iya, mau Rencananya ikut sama MUA siapa nih Kak? yang keempat tadi. Yang Kak keempat Lani, tadi ya. Kak Lani, make up by Astia kan Kak Yuda tuh. Kak Lani, make up by Astia sama Kak Citra. Sama Aku Kak maunya Citra. itu. Oke, amin. Ya Iya, Rabbal ngumpulin Alamin. dulu. Karena kan les kan lumayan ya. Iya, lumayan ya Iya, Kak ya. lumayan. Oke, nah ini kalau misalkan mau diajak collab 4 ini juga berarti ya Kak? Iya mau, tapi kayaknya masih jauh sih. Harus aku upgrade skill lagi gitu biar bisa Oke. collab sama MUA yang terkenal. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi penasaran nih Kak, tadi kan juga ada yang 2.500.000 sama 500 untuk make up akad resepsi. Nah itu apa aja sih Kak? Include apa aja nih? Oh itu biasanya include henna, terus pemasangan suntiangnya, bajunya gitu. Suntiang baju juga dari Kakak berarti? Oh, enggak, tapi pemasangan aja. Oh pemasangan aja, oke. Tapi henna sih biasanya itu yang udah pasti henna udah include sama paket resepsi. Ada touch up juga berarti ya Iya Kak? ada touch up siang, softland, yang basic aja sih. Oh oke. Lebih ke produknya biasanya aku pakai yang high end. Yang high end, oke. Nah ini kalau Kak Vira pernah coba-coba make up karakter gitu nggak Kak? Oh sejauh ini belum sih. Belum ya? Belum pernah coba make up karakter. Oke, tapi Boleh tuh nanti coba. Oke, ini Kak Vira pernah ini nggak sih Kak suka bikin konten-konten transisi make up juga nggak nih? Dulu pernah waktu sebelum jadi MUA, tapi sekarang itu udah jarang banget. Paling aku kontenin klien-klien aku pas lagi pemasangan lipstick atau pemasangan blush on gitu-gitu. Kalau untuk aku in frame tuh belum sih.
dulu yang pernah aku. Oh, dulu yang pernah ya Kak. Tapi kalau Kakak suka make upin diri sendiri juga nggak? Suka banget. Suka banget juga ya. Oke. Nah, tapi sejauh ini dari Kak Vira sendiri apa sih tantangan jadi MUA ini? Tantangan jadi MUA itu harus bisa bersosialisasi sih sama kliennya. Kita nggak mungkin juga kan pas make up diem aja gitu. Jadi lebih ke gimana caranya kliennya nyaman sama kita, nyaman pas make up gitu. Itu sih tantangan buat aku karena aku lumayan orangnya nggak banyak ngomong juga, real life-nya sedikit gitu. introvert gitu ya Kak. Oke, tapi kalau MUA harus bangun pagi ya Kak ya? Iya, bangun pagi. Tadi aja di UIN itu aku bangun jam 1.15 udah siap-siap. Oke, langsung caw ya Kak. Kalau Itu bawa motor Kak? enggak, diantar. Diantar. Di Bukit Tinggi. Oh. Tadi bareng orang tuaku, papa mama aku juga nganter ke Bukit Tinggi. Oke, memang support system Emang banget ya support Kak system ya. banget itu. Masya Allah. Itu baliknya jam berapa Kak? Baliknya tadi aku jam 1 udah balik Padang. Jam 1 udah balik Padang. Karena kan mereka siap make upnya itu tadi jam 7. Jam 7 7 udah siap gitu. Oke, itu make upnya sendiri apa sama asisten nih Kak? Sendiri. Sendiri. Oke, tadi ada berapa orang tuh Kak? 6 orang tadi. 6 orang ya. Wah, gercep ya Kak ya. Mulainya dari jam Jam 1:30 pagi. 1:30 pagi. Oke. Itu kalau dari Kak Vira, apa sih tips supaya make up ini tahan lama? Oh, tips supaya make up tahan lama itu tergantung dari kliennya juga. Jadi bagi para klien yang mau make up, ketahanan make up itu nggak selalu tergantung pada MUA-nya sendiri gitu. Kadang terkadang MUA udah jor-joran nih kasih yang terbaik gitu, tapi kadang klien itu misalnya keringetan digosok gitu, atau misalnya pori-porinya emang besar dan mengakibatkan keringat yang berlebih. Nah, itu salah satu kemungkinan yang bisa mengakibatkan make upnya itu longsor. Jadi supaya make upnya itu tahan lama, disarankan kepada klien juga bisa ngejaga make upnya kayak bawa kipas, atau kalau misalnya keringetan itu di tap-tap aja gitu biar nggak terlalu banyak gesekan di atas complexionnya gitu. Oke, berarti Kak Vira juga briefing ini ya kayak ke briefing kliennya ke kliennya biar tahu gimana cara ngejaga make upnya, karena kan acara wisuda apalagi itu kan seharian ya. Jadi nanti gimana caranya mengedukasi klien supaya bisa menjaga make upnya. Insya Allah nanti kalau misalnya kliennya bisa ngejaga make upnya, insya Allah itu nanti make upnya aman sampai malam pun insya Allah aman gitu. Insya Allah aman ya Kak ya, asal bisa kerja sama Iya, gitu kerja sama ya. gitu. Oke, nah ini dari Kak Vira sendiri ada menyediakan ini nggak sih Kak, sewa-sewa baju gitu? Untuk sewa baju aku nggak ada sih. Nggak ada ya? Only make up. Only make up. Tapi kerja sama vendor lain ada Kak, misalnya nih ngambil paketan dari Kak Vira itu bisa include baju akad atau resepsi gitu? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti memang pribadi ya Kak ya. Oke. Nah ini untuk MUA ini Kakak paling jauh kemana nih? Paling jauh ke Bukit Tinggi sih Ke tadi. Bukit Tinggi ya. Oke, itu sebelumnya masih di Padang gitu Masih ya di Kak? Padang. Oke. Itu tadi kalau misalkan yang di Bukit Tinggi berarti Kakak pergi ke rumah klien? Iya, ke rumah karena mereka kan rame kan. Tapi kalau misalnya lokasinya beda-beda, itu biasanya aku minta tolong ke mereka buat ke lokasi aku, karena kan Bukit Tinggi kan bukan wilayah aku ya. Jadi susah juga nyari-nyari alamatnya, takutnya nanti gak keburu waktunya. Tapi kebetulan tadi itu satu lokasi, mereka rame-rame, jadi aku yang ke lokasi mereka gitu. Oke. Itu sempat nanya nggak sih Kak, kok bisa tahu nih makeup aku gitu? Iya, tadi sempet nanya juga. Dari mana tuh Kak taunya? Mereka katanya temennya ada yang make up sama aku, kebetulan anak UNP kemarin. Jadi mereka temennya nyaranin ke mereka buat make up sama aku gitu. Oh, oke. Itu nambah berapa Kak biaya transportnya? Transport aku tadi nambah 100 per orang. 100 per orang. Oke. Jadi nggak banyak ya Kak, 100.000 per orang aja ya. Karena juga kan itu udah include transport sama penginapan aku juga.
Oke, berarti tadi nginep juga di Iya, Bukit. nginep juga karena kan takut ya nanti di jalan gimana kita kan nggak tahu ya. Mm-mm. Jadi lebih amannya nginep aja tadi. Ah, oke. Berarti Kak Vira juga netapin berapa orang dulu ya yang ke bukit ya. Oke, itu yang 6 orang tadi temenan atau Iya, memang temenan. beda-beda orang? Temenan semua mereka. Oh, temenan semua. Oke. Nah, ini Kak Vira kalau misalkan make up di Padang, Kakak ke home service juga atau ke studio make up Kak Vira nih? Bisa home service, bisa ke studio aku, tapi biasanya itu tergantung harinya, itu aku handle berapa klien. Tapi kalau Unan itu jelas aku nggak open home service dulu karena Unan rame ya. Unan rame, jadi aku kumpulin ke studio aku, dan kebetulan studio aku tuh dekat juga dari Unan. Oh, dekat dari Unan. Di mana tuh Kak lokasinya? Di Pasar Ambacang, Kuranji, Kubu Durian. Wah, oke. Tapi kalau yang di WNP home service berarti ya? Iya, UNP home service itu minimal itu 3 orang. Oh, minimal 3 orang. Free home service, tapi kalau kurang dari 3 orang itu ada biaya transport. Berapa tuh Kak biaya transportnya? Biaya kalau di transport Padang? itu sekitar 50 sampai 100 tergantung jaraknya. Oh, tergantung jaraknya. Oke. Nah, Kak Vira pernah telat nggak sih? Kalau misalnya janji. Alhamdulillah Enggak ya? sampai saat ini enggak ya, tapi semoga jangan deh gitu. Iya, Karena kan itu acara spesial ya, apalagi wisuda itu. Aku nggak mau sih ngecewain klien juga, karena takutnya sekali kecewa itu nanti klien kan nggak ada yang mau percaya lagi gitu. Ya, takutnya diomongin juga ya Kak ke teman-teman yang lain ya. Iya. Oke. Jadi biasanya itu aku set alarm sampai 5 kali itu biasanya biar gak telat gitu. Oke, memang harus prepare ya Kak ya. Oke, nah ini Kak Vira pas pertama kali review dari customer itu gimana tuh Kak? Pas pertama kali make up kan masih baru belajar ya. Nah itu pas pertama kali di review sama klien, hasil make upnya gimana tuh? Langsung suka apa gimana? Alhamdulillah langsung suka sih, cuman kemarin itu masih, kalau aku pribadi sih jatuhnya, kalau aku pribadi masih kurang, kayaknya ini kurang deh di sini, kayaknya ini kurang di bagian sini gitu. Tapi alhamdulillah klien pertama aku suka sih sama hasil make upnya, cuman di diri aku aja yang pengen nambah lagi gitu, biar hasilnya lebih bagus lagi. Pengen nambah ilmu ya Kak ya. Iya. Oke, kita terima telepon dulu ya Kak Vira. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, iku RI Padang. Iya. Indah lah. Iya Jo, Mbak Jo. Aku dah lah, dah dapat masih Jo ah. Oh iya Jo, lagi perbaikan gini Jo, lagi maintenance. Lah saja hari anu nak selesai nak. Jam-jam 2 nak lah. Iya, bisa Jo download aplikasi kami Jo di RRI Digital. Oh itu. Nang kira Pro berapa Pro 2? Iya, Pro 1, Pro 2. Ya, Jo, tahu Jo. Mas kan 0751 8128 nah. Iya Jo. Iya. Dari Pramat di Bolo Tebotomi gak Jo. Dia memang ada di Bolo Sultan Pamenan. Libur di dua turun lah. Iya Dia Jo. memang saja ke Batang mah. Iya Jo, baru sejak patang lagi maintenance kayaknya Jo. Hari Selasa. Jam-jam 2 lah. Dia. Iko aja gabung di Maju di YouTube atau di aplikasi? Apa kah? Apa kah menelepon jatuh? Oh, telepon biasa. Oke, bisa Jo sambil nunggu maintenance bisa Jo dengan di YouTube RRI Prompek Padang sama di aplikasi RRI Digital. Dari pakai. Iya Jo. Udah emang macam hari 1 bulan 2 udah Jo Prompek sih Jo lagi maintenance Jo. Iyalah. Itu aja kembali lah. Ayo ya. Ada pertanyaan Jo untuk narasumber Dila. Semuanya cuma orang bertanya gajonya. Yang Tumi Pareman bertanya lah Jo. Iya. Oke Jo. Dari Kepatang. Apa Sultan Pamenan? Abang tanya lah Jo dah maafia Jo tanya kan. Iya Jo. Honi Kenyago.
ko Jo je. Lasuh juga Jo je. Akan tahu. Iya Jo, insya Allah bisa langsung diperbaikan Jo. Lagi maintenance kayaknya Jo. Alhamdulillah, ya boleh itu salah. Iya Jo, makasih ya Jo. Jo sampai kalau bolehnya biar pertanyaan itu Jo. Adi, pantau tari ya Jo. Ayo sampai salam Jo, nanti kawan-kawan sila ya. Iya Jo, salam kalian Jo. Ya, saya itulah. Iya Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke Kak Vira lagi nih, Kak Silvira Amanda. Oke, ini sekarang Kak kesibukannya memang MUA ya Kak? Iya, full time MUA. Full time MUA. Oke, itu Kak Vira sendiri rencana mau apa nih upgrade ke depannya? Upgrade ke depannya itu mau ambil sertifikasi lagi sih sama MUA yang udah profesional. Terus semoga bisa ke MUA yang di Pulau Jawa juga, jadi lebih jauh ilmunya, jadi lebih bagus ilmunya gitu. Oke, amin, ya Amin. rabbal alamin. Tapi sekarang pengen ini nggak sih Kak, kedepannya pengen coba konten-konten makeup transisi yang sendiri, diri sendiri? Pengen sih, cuman lagi ngumpulin keberanian aja sebenarnya. Kurang pede gitu kalau gitu di depan kamera gitu. Tapi untuk kedepannya mungkin akan ada konten-konten transisi gitu. Terus tadi sempat cek-cek juga kan Instagram kakak yang ini konten-konten klien. Iya. Itu ada view-nya yang ini ya Kak, yang banyak ya. Iya, Nah itu yang mana tuh Kak? Kenapa tuh bisa video itu viral? kurang tahu juga sih karena kan aku update-nya itu biasanya seringnya malam ya. Terus paginya pas aku lihat wah kok rame ya gitu. Mungkin karena looknya atau gimananya kurang tahu juga, tapi alhamdulillah itu Instagram aku alhamdulillah sejauh ini rame, tapi semoga tambah rame lagi. Amin, ya rabbal alamin. Nah itu Kak Vira pernah bagi-bagiin tips nggak sih Kak di Instagram kakak? Pernah tips juga, terus biasanya produk-produk yang aku pakai juga aku bagiin ke followers aku, siapa tahu mereka juga minat kan sama produknya. Apalagi itu kebanyakan yang tanya, Kak lip produknya apa gitu. Aku biasanya kasih tahu kayak edukasi di Instastory itu aku pakai produk ini ya, yang shade ini biasanya, terus di ombre sama shade ini gitu. Jadi semua orang juga bisa pakai produk yang biasa aku pakai gitu. Berarti memang dikasih tahu aja ya Kak ya. Iya, dikasih tahu aja. Kadang ada yang ini rahasia gitu ya. Karena tangan-tangan MUA itu pasti beda-beda sih, jadi jangan takut rezekinya kehambat gara-gara itu. Nah ini tadi BTW Kak yang kan pertama kali tuh diajak sama temen yang Bukit Tinggi ya. Nah itu pernah collab bareng nggak Kak sama temen Kak yang di Bukit Tinggi? Belum sih, karena dia sekarang juga sibuk. Itu ada Garden Nisa namanya, dia ada bisnis dia sendiri. Jadi dia nggak jalanin MUA lagi, kebetulan dia juga kerja juga kan, jadi dia fokus ke bisnisnya yang Garden Nisa sama pekerjaannya gitu. Tapi itu berjasa banget sih buat aku. Iya. Karena dari awal ya Kak ya sampai bisa sekarang ya. Iya, karena sebelumnya itu kan dulu itu ada salah satu produk yang mahal banget, jadi aku belum sanggup belinya. Terus dia share injar ke salah satu kayak kotak kecil gitu, ukuran 3 cm diameter 3 cm. Nah dari sana aku bisa menghasilkan duit, bisa beli barang yang lain gitu. Masya Allah. Memang support system dari teman, keluarga ya Kak ya. Nah itu Kakak sejauh ini jadi MUA pernah collab juga nggak sama teman-teman MUA yang lain? Kan banyak juga tuh, ada yang collab sama hairdo, ada yang fotografer juga. Untuk collab belum sih, cuman ada satu lokasi sama hairdo kayak JJ hairdo. Terus satu lokasi sama Kak Lani, kebetulan kemarin Kak Lani make upin pengantinnya, aku make upin keluarganya gitu. Paling gitu sih
tapi untuk collab belum ada sejauh ini. Cuman biasanya itu MUA yang sama baru-baru merintis kayak aku, misalnya aku wisuda UNAN udah full nih, nanti aku promosiin kalau MUA ini masih kurang, masih bisa nih nerima slot buat make up, paling gitu-gitu aja sih. Karena kan kami baru-baru merintis ya, jadi sama-sama ngebantu gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya Kak Iya. ya? Oke, berarti legowo aja ya Kak. Iya, legowo aja karena rezeki udah diatur. Nah ini Kak Vira maksimal ambil berapa klien nih Kak satu hari? Satu hari aku biasanya paling banyak itu tergantung jamnya sih. Kalau misalnya acaranya jam 8 aku bisa ambil 7. Tapi 7 orang, tapi itu satu lokasi. Tapi kalau misalnya acara jam 7, kadang kan ada tuh wisuda acaranya jam 7 Kak. Aku biasanya ambil 6 gitu. Okay. Karena aku nggak mau buru-buru juga kan, karena nanti kalau buru-buru pasti hasilnya lain juga. Jadi aku santai-santai aja tapi hasilnya maksimal gitu. Oke. Nah itu kalau misalkan berarti maksimal 6 atau 7 orang ya Kak 6 ya? atau 7 orang. Oke, itu kira-kira satu orang berapa tuh durasi waktunya Kak? Durasi waktunya itu 40 sampai 50 menit. 40 sampai 50 menit. Paling cepat 40, paling lama itu 50 atau 55 menit. Oke, pernah nanya nggak sih Kak ke klien itu kira-kira berapa lama nih tahan make up dari tangan Kak Vira? Oh, ada sih yang kemarin itu dia make up jam 3 kalau nggak salah, jam 3, tapi alhamdulillah dari jam sampai jam 9 malam itu make upnya masih tahan. Dan juga ada lipstiknya juga masih tahan, mungkin dia juga bisa ngejaga lipstiknya gitu pas makan. Nah jadi banyak sih, ada yang misalnya kadang dia udah kena hujan nih Kak tapi kok masih tahan ya gitu, mungkin kondisi kulitnya kering atau nggak berminyak, jadi kena air pun masih tahan gitu, tergantung kulit sebenarnya tahan atau nggak make up gitu. Oke, berarti untuk Kak Vira sendiri complexionnya ditanya dulu ya kulitnya gimana? Pasti ditanya dulu kulitnya oily atau kering atau kombinasi. Nah nanti di complexion atau di primer awal itu aku mainin di sana gitu. Oke. Aku pernah juga tuh Kak waktu make up wisuda tapi make upnya bagus, cuman kayak di bawah mata itu hitam-hitam, kenapa ya Kak? Oh itu biasanya eyelinernya itu. Oh, eyelinernya. Mungkin Oke. kakak matanya berair atau gimana. Nah itu yang bikin eyelinernya luntur. Oke. Jadi kita memang harus jaga Iya. semuanya ya Kak ya. Harus bisa kerja sama. Harus bisa kerja sama. Oke. Nah misalnya kalau untuk make up akad kan, kalau misalkan untuk akad resepsi ini Sabtu atau Minggu ya Kak ya biasanya orang nikahan. Itu Kak Vira biasanya kalau make up akad resepsi itu ngambil berapa klien tuh satu hari? Satu hari untuk baru-baru ini aku ngambilnya 1 sih, karena aku kan baru juga ya, jadi takut kalau ngambil 2 takut gak keburu ke lokasi ini karena itu acaranya penting banget ya, resepsi pernikahan gitu. Jadi aku biasanya kalau misalnya ngambil resepsi pernikahan hari ini 1, aku full untuk itu aja. Nggak ngambil yang untuk wisuda, aku nggak ngambil untuk yang acara lain, aku nggak ngambil. Oke, berarti memang fokus satu itu aja ya Kak Fokus ya. satu itu aja. Oke, berarti memang full service ya Kak ya. Full service Harus. Oke. Nah ini kalau misalkan mau booking makeup Kak Vira itu kemana tuh Kak? Kalau mau booking itu bisa ke Instagram aku, makeup by Vira hanya 2_. Nanti di bio itu ada link untuk menuju WhatsApp aku. Nah langsung aja chat aku di sana, mau bilang halo Kak, aku mau makeup wisuda ini. Nanti aku balas, pasti aku balas. Dibales ya Kak ya, karena cuan ya. Iya cuan, nggak mungkin nggak dibalas. Nggak mungkin nggak dibalas. Oke. Nah ini kalau dari Kak Vira biasanya kalau misalkan ada harga nawar itu kakak ngurangin produknya nggak Kak? Enggak sih, aku kalau nawar itu mohon maaf aku nggak terima dulu, karena Emang nggak terima ya? Karena aku nggak mungkin kurangin di produknya juga, nanti produknya hasilnya jelek kalau nawar gitu. Jadi biasanya kalau nawar itu aku coba cari yang playlistnya yang sesuai sama minat kamu aja gitu. Aku nggak maksain buat klien yang harus sesuai sama playlist yang aku kasih gitu.
Oke. Nah, ini kalau untuk pemilihan lipstick bisa request juga ya Kak? Bisa request mau ombre atau mau enggak, bisa. Bisa ya, atau mau warna merah atau Iya, nude sekarang ya nude, Kak? iya merah. Oke. Bisa request. Bisa request. Nah itu yang paling banyak request sama Kakak makeup look yang kayak gimana tuh Kak? Ada itu make up yang flawless sih biasanya, Yang yang flawless. ada juga yang Kak aku lipstiknya nggak mau yang ombre ya Kak, atau misalnya ada yang Kak aku mau lipstiknya yang merah gitu, tapi kebanyakan itu yang apa sih Kak aku yang sesuai Kakak aja, yang bagus sama Kakak aja gitu. Oke. Ada yang suka-suka MUA aja juga ya Kak ya. Oke, tapi yang paling banyak request itu yang flawless. Flawless. Yang flawless. Oke, itu kalau misalkan kulit berminyak kayak aku masih bisa yang request makeup flawless nggak Kak? Bisa. Bisa ya. Karena nanti di complexion sama primernya itu ada khusus buat ketahanan makeup yang flawless. Oke. Itu pas pertama kali jadi MUA kan juga ada trial dan errornya ya Kak. Itu butuh berapa lama tuh Kak waktunya? Akhirnya ya udah nih kita jadi MUA. Kan biasanya tuh kayak kita nih, kayak Dila juga awal-awal jualan tuh kayak kurang pede, malu nanti hasilnya gimana. Nah, itu berapa tuh Kak trial dan errornya? Trial dan errornya itu sekitar 3-4 bulanan kalau nggak salah. Karena begitu banyak wajah-wajah temanku yang aku pakai buat trial supaya menghasilkan make up yang sekarang gitu. Masya Allah, alhamdulillah aku juga udah lihat portofolionya, hasil make upnya bagus-bagus banget. Makasih. Iya Kak. Oke deh Kak, nggak berasa ya Kak, kita kurang lebih udah 45 menit nih ngobrol-ngobrolnya. Mungkin boleh nih Kak ke closing statement, apa sih pesan-kesan Kakak untuk generasi muda, khususnya generasi muda Minang ke depannya? Pesan aku buat generasi muda Minang ke depannya itu kalau mau mulai sesuatu nggak apa-apa, mulai dulu aja. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Kayak aku kan sebelumnya nggak ada kepikiran juga nih jadi MUA gitu, asal nggak merugikan kamunya atau pihak-pihak yang terkait. Nggak apa-apa, kamu mulai dulu aja, siapa tahu di sana keuntungan kamu dan di sana bisa ngangkat derajat kamu gitu. Oke, apa sih Kak tips konsisten dari Kakak? Kan udah tahu nih udah 2 tahun jadi MUA. Kadang kan ada yang kurang pede gitu ya, nggak lanjut lagi. Kadang dikomplain dikit udah down, udah deh nggak buka lagi. Nah dari Kak Vira apa nih tipsnya bisa konsisten komitmen 2 tahun jadi MUA? Gak apa-apa kalau misalnya nanti ada yang komplain terkait produk atau hasil make up kita, itu jadiin itu pelajaran biar bisa improve lagi make upnya, dan jangan berhenti di sana. Siapa tahu gara-gara komplain ini bisa ngejadiin kamu MUA yang profesional ke depannya gitu. Oke, Masya Allah. Berarti memang itu diterapin juga ke diri sendiri ya Kak ya. Oke, makasih ya Kak Vira atas waktunya. Semoga sukses selalu ya Kak. Amin. Semoga kliennya banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga bisa terkenal juga dengan kayak role modelnya ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nusantara Pandangan kita tadi sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Silvira Amanda, merupakan seorang MUA. Terima kasih yang sudah bergabung, dan tayangan ini juga bisa disaksikan ulang di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera